Selamat siang Bapak Ibu. Siang Pak. Ya. Mari kita lanjutkan pembahasan mohon semua peserta ketika mendengarkan penjelasan dari Pak Samri di mute dulu ya. Halo, mendengar ya? Apabila nanti ada pertanyaan, silakan dipersilakan oleh Mas Samri, boleh di-unmute. Baik, Bapak Ibu sudah siap semuanya? Sudah dipersiapkan peralatannya ya. Jadi pastikan memiliki emulator ARC Weld. Sudah handphone yang saudara komputer yang sudah terinstall emulator ARC Welder atau sejenisnya. Apabila tidak menggunakan ARC Welder atau sejenisnya di komputer, bisa langsung menggunakan handphone masing-masing ya, masing-masing dengan mempersiapkan aplikasi di handphone masing-masing, yaitu QR code ya, QR code yang bisa diinstal di HP masing-masing. Nanti setelah terinstall bisa untuk mencoba. Jadi fungsi HP itu hanya untuk mencoba aplikasinya ya. Dan sekarang untuk selanjutnya saya persilakan Mas Samri untuk memandu kegiatan dan melanjutkan materi yang kemarin. Silakan Mas Samri. Baik, terima kasih Mas Dani. Pertama-tama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita langsung saja akan memulai sesi kali ini, yaitu melanjutkan yang kemarin. Gimana Bapak Ibu, sudah siap? Siap. Siap Mas. Siap Pak. Oke, baik. Kita sekarang buka dulu browsernya seperti biasa. Kita masuk ke aplikasi yang kemarin dengan alamat app.tankable.com. Silakan Bapak dan Ibu bisa dibuka kembali. Kemudian bisa sign in kembali menggunakan akun Google. Kemudian jika sudah akan muncul project yang kemarin kita buat. Sudah sampai sini Bapak dan Ibu? Baik, jika sudah, kita langsung saja membuka ke MathGame. Nah, jika sudah dibuka, akan muncul halaman seperti yang kemarin kita buat. Oke. Sebelumnya saya akan mereview sedikit yang kemarin kita buat. Kita kemarin sudah membuat
halaman screenshot atau halaman awal, yaitu dengan memasukkan layout berupa horizontal arrangement di sini yang paling luar. Jika saya beri warna, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari horizontal arrangement yang pertama yang besar. Kemudian yang di dalam horizontal arrangement yang pertama ini adalah horizontal arrangement lagi yang kecil sebelah kiri. Kemudian yang besar vertical arrangement untuk membuat objek-objek dengan urutannya secara vertikal, tidak horizontal. Kemudian yang ketiga ada horizontal lagi di sini. Jadi seperti ini jika kita lihat. Nah, di dalam horizontal, ada vertikal, kemudian ada horizontal lagi. Dan di dalam vertikal terdapat gambar, kemudian horizontal lagi, kemudian horizontal lagi, kemudian button di dalam horizontal. Oke, kemudian di sini ada non-visible component, yaitu komponen yang tidak terlihat di layar, seperti player, notifier, dan sound. Jadi player, notifier, dan sound ini tidak akan terlihat di layar. Oke, seperti itu. Jika sudah kita mendesain tampilan awal, kita menuju ke blok. Di blok ini, kita menambahkan blok screen layer 1 start. Jadi yang dilakukan adalah di saat screen 1 terbuka, maka yang dilakukan adalah call player 1.start, yaitu menjalankan player 1 Jadi jika kita lihat ke designer, di player 1 ini ada search intro.mp3. Jadi intro.mp3 ini akan dijalankan ketika screen 1 muncul. Seperti itu. Kemudian setelah dijalankan, kita sekarang akan men-setting atau mengkonfigurasi tentang button. Jadi, ketika button diklik atau button about ini diklik, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah memanggil notifier 1 show message dialog. Jadi, akan memunculkan notifier message dialog dengan message-nya greeted by CMO Semolek, kemudian title-nya about, kemudian button text-nya oke. Seperti itu. Kemudian setelah menampilkan notifier, kemudian memanggil sound1.play. Jadi akan memanggil sound1.play. Jadi sound1 ini berisi button.mp3. Jadi akan di-play juga, akan dijalankan. Seperti itu. Jika kita bisa dengarkan button.mp3 ini isinya seperti ini. Nah, suaranya seperti itu. Dan jika intro seperti ini. Baik, itu adalah review dari hari kemarin. Sampai saat ini ada yang masih kurang mengerti? Kemarin nggak sampai akhir Pak, jadi masih sambil lihat video di YouTube sambil lihat ini. Oh gitu? Iya. Baik, Ibu bisa dilihat kembali nanti videonya. Nanti juga kita akan buatkan video yang lebih bisa dilihat, yang lebih bagus. Kemarin kurang bagus hasil rekamannya. Nanti kita coba akan buat video yang lebih bagus lagi.
Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah ini kan when button about dot click sudah. Sedangkan di designer ada dua button, ada play dan about. Sekarang kita akan setting button play. Kita kembali ke blok. Kemudian kita pilih button play. Kita klik button play. Kemudian pilih lagi when button play dot click do. Kemudian letakkan di screen. Sudah Bapak Ibu? Button play. Jika sudah, yang dilakukan button play adalah memanggil screen baru. Jika kita lihat aplikasi kemarin yang sudah dibuat, di saat button play ditekan, akan membuat screen baru. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Kita ke bagian atas di sebelah kanan ada tombol add screen. Bapak dan Ibu bisa klik add screen. Kemudian isi screen name-nya menjadi game. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul halaman baru. Halaman baru, screen baru, masih bersih. Bapak dan Ibu sudah sampai ini, sampai bisa membuat. Oke. Baik. Selanjutnya sama seperti yang di hari. Kita ubah screen orientation-nya menjadi landscape. Oke. Kemudian di title visible ini kita uncentang saja, unchecklist. Kemudian kita kembali ke screen 1 dengan cara untuk mengubah menjadi landscape. Di komponen tekan aktifkan komponen game. Kemudian di bagian properties scroll ke bawah. Kemudian ada screen orientation. Pilih landscape. Oke, jika sudah, kita kembali ke screen 1 dengan cara pilih ini di sebelah kanan, di samping tombol add screen ada tulisan game, kita klik, kemudian pilih yang screen 1. Kita kembali ke screen 1. Oke, kemudian kita ke blok lagi. Jika sudah, pada saat button play diklik, apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah memanggil screen game yang tadi telah kita buat. Yaitu dengan cara
klik built-in. Di dalam built-in ada kontrol, kemudian pilih open another screen name yang di sini. Jadi scroll, dicari di bawah ada open another screen. Diklik, kemudian tempelkan seperti biasa. Jika cocok akan nempel, dan jika tidak cocok tidak akan nempel, seperti itu. Kemudian kita tambahkan, ini kan masih kosong, tidak ada isinya, dan di bawah sini ada warning 1. Jadi kalau menunjukkan ada warning 1 berarti ada yang tidak beres atau tidak benar. Maka kita perlu menambahkan teks, kemudian ini paling atas, ini kosong, kita gabungkan, maka warning hilang, kosong. Kemudian diisi dengan nama screen yang telah kita buat. Seperti itu. Sampai sini. Guru besar pengaruh nggak Pak yang nama screen? Iya, pengaruh. Harus sama. Harus sama Pak Seto. Jadi namanya harus sama seperti yang kita buat di screen ya. Oke. Sebenarnya ini fungsinya sudah selesai. Jadi ketika screen 1 muncul, maka akan menjalankan player 1.start, akan menjalankan musik. Kemudian ketika button about diklik, maka akan mengeluarkan atau memunculkan notifier 1 berisi message-nya ini, kemudian title-nya ini, kemudian button-nya ini. Kemudian memanggil sound1.play. Kemudian jika button play diklik, maka akan membuka screen name.game. Jika button play diklik, maka screen 1 akan tenggelam, jadi akan tertumpuk oleh screen game. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita pilih, kita ke screen 1 lagi, kita ke screen yang ini, ke blok screen 1. Kemudian di sini ada pilihan when screen 1 back press. Ya, kita taruh di sembarang saja. Kita ingin ketika screen 1 aktif, dan jika screen 1 ini di waktu saat screen 1 aktif kemudian diklik back atau ditekan tombol back, maka yang akan dilakukan adalah close application. Jadi akan menutup aplikasi. Kita ke kontrol, kemudian pilih yang close application. Seperti ini. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Mas, berarti opsi logikanya hanya ada di situ ya? Nggak bisa kita buat sendiri? Logika yang seperti apa, Ibu? Logika ini? Iya. Iya, semuanya ini kan berdasarkan blok. Jadi sesuai di sini, Bu. Jadi kita tidak bisa, jadi kita hanya bisa memanfaatkan blok-blok ini saja. Dan juga sebenarnya banyak. Di sini ada mat. Tergantung aplikasi yang nanti kita buat. Seperti itu. Ada lagi? Pak Mre, Ya, Mre. Ya, ini yang back press-nya ini, maksudnya ini yang di HP atau yang di tombol sendiri di layar pertama. di HP, Pak. Di HP, Pak. Oh ya, makasih.
Kalau nanyanya depan, boleh nggak Mas? Gimana, Ibu? Kalau mau membagi, misal ini kan sudah dites, ada barcode-nya kan? Kalau membaginya ke murid-murid, Bisa. barcode-nya saja yang diberikan. Ya, kita bisa data APK-nya. Atau bagikan QR-nya. Tapi nanti kita akan coba. Halo. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian screen game. Jika kita tekan P, maka akan masuk ke game. Kita pilih screen game. Di samping add screen ini, sebelah kanan, kita pilih game. Oke. Sekarang kita akan men-setting gamenya. Dengan cara kita ganti background screen game seperti kemarin. Aktifkan komponen game, kemudian pilih background image, kemudian upload file, kemudian choose file, kemudian pilih background game yang gambar ini, kemudian open, kemudian oke. Nah, jika sudah berhasil terupload, hasilnya seperti ini. Sudah, Bapak Ibu? Tunggu Pak, kehilangan filenya mau dicari dulu. Oke. Di file download mungkin, Pak? Oke, jika sudah, kita kembali menambahkan layout. Kita pilih layout yang vertical arrangement. Kita letakkan dalam screen. Oke. Kemudian ubah height dan width-nya menjadi fill parent. Kemudian background color-nya ubah menjadi none. Oke. Jika kita lihat aplikasi yang kemarin, ini game-nya disusun secara vertikal. Jadi kita menggunakan vertical arrangement. Seperti itu. Jika sudah, kita tambahkan horizontal arrangement ke dalam vertical arrangement yang lebih besar tadi.
Kita ke sini, horizontal arrangement, kemudian lepas. Ubah height-nya menjadi 20%. Kemudian width-nya coba 80. Oke, kita bisa coba 80%. Width-nya 80. Height-nya 20, width-nya 80. Ada yang kesulitan? Ibu Ani gambarnya dengan cara klik komponen di game. Komponen game. Kemudian pilih di properties, scroll ke bawah. Ada background image. Ibu klik background image-nya. Kemudian pilih upload file. Kemudian choose file. Kemudian pilih gambar yang akan digunakan. Kemudian klik OK. Paseto Eco, kalau vertikal, objek akan tersusun secara vertikal, Pak. Seperti ini. Ini kan di awal, misalkan gini, kita contohkan dulu ya. Ini kita hapus dulu horizontal. Ini kita aktifkan vertikal. Kemudian saya beri contoh dulu. Ini vertikal. Kemudian height-nya saya isi 50%. Kemudian horizontal saya taruh di bawah. Kita isi 50% juga height-nya. Width-nya fill parent. Nah, yang atas adalah vertikal, yang bawah adalah horizontal. Jika kita ingin memasukkan button, misalkan button, kita letakkan button, kemudian kita letakkan button lagi, akan tersusun secara vertikal. Jika di horizontal, lihat perbedaannya. Oke, jadi jika vertikal akan tersusun secara vertikal dan horizontal akan tersusun secara horizontal. Meskipun kita letakkan di bawah sini, kita akan langsung tersusun secara horizontal. Seperti itu. Nggak bisa diagonal ya, Mas? Diagonal tidak, Ibu. Ini bisa juga dicoba table arrangement ini. Biar banyak. Jadi bisa kita susun-susun, makanya ini kan vertikal. Kemudian kita isi juga horizontal. Seperti itu. Ini bisa kita juga, makanya kan ini kan vertikal. Terus kita masukkan horizontal misalkan di dalam sini. Nanti jadi bisa berlapis-lapis sebenarnya, Ibu. Tergantung penggunaan. Jadi bisa berlapis-lapis sebenarnya. Tergantung penggunaan. Oke, sekarang kita hapus. Sebenarnya kita juga bisa langsung saja memasukkan objek dalam screen, misalkan button, kita masukkan di bawah sini. Nah, sebenarnya bisa saja. Kita masukkan lagi. Jadi seperti ini.
Ini tanpa di dalam arrangement. Tidak memakai layout seperti itu. Perbedaannya gimana Mas? Tanpa attachment itu. Ini jadi tidak tersusun, Bu. Langsung ke vertikal. Ibu bisa coba langsung saja, misalkan langsung masukkan objek-objek, misalkan button. Nah, ini tanpa menggunakan vertical arrangement. Misalkan kita ingin button 2-nya di sebelah button 1. Ini tidak bisa. Seperti itu. Maka kita gunakan layout. Dan layout ini bisa ditimpa-timpa. Horizontal di dalam horizontal. Seperti itu. Nah, mungkin bisa juga seperti ini. Kemudian align-nya kita ubah ke center. Jadi center. Align-nya ubah kita ke bottom, jadi bottom. Kemudian horizontalnya jadi left. Nah. Bisa tanya Mas? Iya. Berarti sebenarnya kita harus mulainya dari skenario dulu ya? Iya. Skenario game kita buat, Iya, baru nanti iya, kita harus sketch. Iya, kita harus buat sketch dulu, Ibu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut, kita sekarang masukkan vertical arrangement. Ini kita ubah menjadi center. Vertical arrangement-nya kita ubah height-nya fill parent, kemudian width-nya menjadi fill parent. Kemudian background color-nya menjadi non. Jika sudah, kita tambahkan lagi arrangement di dalam vertikal ini, yaitu horizontal arrangement. Kemudian isi height-nya menjadi 20%. Kemudian width-nya menjadi misal 80%. Mungkin yang pertama kita ubah saja yang 20. Misal 10 atau 15%. Jadi nanti kita akan mengisi kotak horizontal arrangement yang pertama ini sebagai tulisan, ada tulisan poin di sini. Poin, kemudian yang ini akan berisi soalnya, akan berisi soal. Kemudian kita masukkan lagi horizontal lagi, satu lagi. Ini height-nya kita ubah menjadi 10. Kemudian width-nya menjadi 50. Oke. Jika sudah, kita tambahkan lagi horizontal lagi. Ubah menjadi 20. Kemudian width-nya menjadi 80.
Sudah diikuti Bapak Ibu? Jika sudah, kita tambahkan lagi horizontal arrangement. Di dalam horizontal arrangement yang keempat tadi. Nah, jadi di dalam horizontal arrangement ini terdapat horizontal lagi. Kita isi 20% height-nya. Kemudian width-nya menjadi 15. 15 terlalu besar, kita ganti 10. Nah, 10%. Kemudian kita tambahkan lagi horizontal lagi di sampingnya. Ubah height-nya menjadi 20. Kemudian width-nya menjadi 5%. Oke, jika sudah, masukkan lagi. Ubah height-nya menjadi 20. Kemudian width-nya menjadi 15. Oke. Maaf, width-nya 10. Kemudian kita tambahkan lagi horizontal. Sama propertiesnya sama yang sebelah ini, kiri ini. Jadi yang kecil ini adalah berfungsi sebagai pembatas antar arrangement yang ini. Ini sebagai pembatas, bisa disesuaikan. Kemudian width-nya sama 10 S5. Height-nya ubah 15 S20. Width-nya menjadi 15. Nah, width-nya menjadi 10. Sampai sini, Bapak, Ibu, ada yang kurang paham? Pak Amri, Iya. berarti jumlah-jumlah itu kan karena kebutuhan kita ya Pak ya. Artinya Iya. kita butuh berapa tombol yang akan kita buat sekian kotak, butuh sekian tombol yang akan butuh sekian kotak. Gitu ya Pak ya. Iya, betul Bapak. Seperti itu. Silakan dibuat dulu. Seperti ini.
Ada yang kesulitan Bapak Ibu sampai sini? Oke, jika sudah, sekarang kita tambahkan objek lain di atas sini. Yang atas ini horizontal attachment yang ini kita isi dengan label. Kita klik label. Nah, label ini third komponen kita rename menjadi poin titik 2. Kemudian oke. Oh, maaf. Poin. Nah, ganti menjadi poin ininya. Kemudian pada teksnya kita ganti menjadi poin titik 2. Nah, akan menjadi seperti ini. Untuk Ibu Desi, sepertinya nanti bisa lihat video sebelumnya Ibu. Untuk sekarang bisa lihat dulu. Kemudian di poin ini, oke, ini kita hapus dulu poinnya. Untuk Bapak Negara, untuk label kita ke user interface, kemudian pilih label, sini label, klik, tahan, geser, kemudian pindahkan ke dalam kotak paling atas atau arrangement vertikal paling atas, kemudian lepas. Nah, jika sudah masuk, untuk memudahkan nanti penggunaan label ini, kita ganti nama label 1, komponen label 1. Komponen label 1 ini dengan cara klik label 1, kemudian rename, kemudian ganti menjadi poin. Kemudian klik OK. Nah, nama sudah terganti. Kemudian, walaupun nama ini sudah terganti, tapi kita ingin mengganti tulisan atau nama label 1 ini menjadi poin dengan cara klik poin di komponen, kemudian kita ke properties. Lihat bagian teks paling bawah, ganti menjadi poin. Kemudian titik 2. Oke. Nah, sekarang tulisan sudah menjadi poin. Kemudian saya ingin membuat tulisan poin ini menjadi ke sebelah kiri dengan cara klik horizontal arrangement yang berada di atas poin ini, di atas poin. Bisa dilihat, ini kan poin. Kemudian poin di dalam horizontal arrangement.
Kita klik horizontal arrangement-nya, kemudian pilih align horizontalnya, kemudian pilih left. Kita akan jadi sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian align vertikalnya bisa ubah ke center agar tengah. Seperti itu. Ada yang kurang mengerti? Oke. Baik, selanjutnya kita ke kotak nomor 2 atau ke horizontal arrangement yang kedua di bawahnya. Di bawah sini, ini mungkin kita bisa ubah ukurannya dulu menjadi lebih besar. Oke, mungkin 25 atau 30. Oke, 30. Di kotak ini, yang kedua, kita akan isi dengan soalnya. Soalnya bisa kita tambahkan sama seperti poin. Kita masuk ke label. Masukkan label ke dalam kotak nomor 2 ini. Oke. Kemudian kita ubah pengaturan label ini. Kita rename dulu sebelumnya. Klik label 1, kemudian rename. Ganti menjadi soal. Kemudian oke. Jika sudah, kita ubah font size-nya jadi lebih besar. Mungkin 25. Kita ganti menjadi 25 font size-nya. Kemudian font bold boleh kita aktifkan. Kemudian teksnya nanti saja, teksnya nanti. Kemudian kita ke horizontal arrangement-nya yang atasnya. Soal kita ganti menjadi align vertikal menjadi center. Jadi nanti soalnya akan berada di tengah. Oke, kita kembali ke soal. Kemudian kita ganti soal ini, kita ubah menjadi color, berubah menjadi warna putih, white, dan horizontalnya kita ubah ke warna misal orange. Oke. Boleh warna apa sih? Jadi kita juga sebenarnya bisa mewarnai horizontal arrangement atau diganti dengan gambar lain, boleh jika kita sudah mempunyai gambar. Baik, Pak Misran, silakan. Jika soal ini pengaturannya sudah, kita bisa hapus label 1 teks ini di bagian bawah. Kita klik aktifkan soal, kemudian di bagian bawah kita hapus. Kita kosongkan saja. Oke, sekarang ini kosong, soalnya kosong. Tidak ada isinya. Jadi nanti biar kita isi dengan soal-soal yang akan kita buat seperti itu. Jadi kita kosong saja bisa. Atau kita isi juga bisa sebenarnya. Misalkan ini soal.
Oke, ini poin, ini soal. Oke. Jika sudah, ada yang kurang mengerti atau kurang paham sampai sini? Baik, jika sudah, sekarang kita akan melanjutkan ke arrangement atau kotak yang ketiga. Di kotak ini atau di horizontal arrangement ini, kita akan menambahkan semacam progress bar yang nilainya akan berkurang, yang akan menunjukkan waktu untuk menjawab soal yang sudah diperlihatkan. Jadi jika soal ini muncul, kemudian waktu juga akan muncul, kemudian akan berkurang terus sampai habis. Jika habis, maka program akan menyatakan kalau gagal untuk menjawab soal. Jadi bisa dibilang Anda kalah seperti itu. Nah, untuk membuat bar tadi, kita bisa memanfaatkan slider. Jadi kita ke user interface lagi, kemudian pilih slider. Kita masukkan ke kotak nomor 3 ini, atau arrangement yang ketiga ini. Oke. Jika sudah, kita bisa geser slider ini ke sebelah kiri. Klik horizontal arrangement, kemudian align-nya kita ubah ke align horizontal kita ubah ke left. Oke. Kemudian kita kembali ke slider. Ini kita ubah dulu kriterianya. Kita sebut saja namanya progress bar. Kemudian klik OK untuk memudahkan. Kemudian di bagian width-nya ini adalah bisa pengaturan seperti ini. Nah, progress bar itu sebenarnya seperti tadi. Jadi adalah pengaturan seperti jika kita biasa mengatur equalizer seperti itu. Terbayang Bapak Ibu yang naik turun itu? Oke. Nah, sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk min value itu berisi 0. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah posisi 0. Kemudian ini adalah posisi 1. Dan
jika time position adalah pengaturan. Jadi seperti yang tadi, yang ada bulat-bulat tadi. Halo? Saya dengar, Ibu? Ya, oke. Oke. Jadi, misalkan yang time position itu jadi letak pengaturannya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang hijau-hijau, misalkan diletakkan di angka 1, maka akan terletak di poin 1 ini atau di posisi 1 ini. Kemudian jika di 0 maka akan pindah ke 0, seperti itu. Nah, karena kita isi dengan min value-nya 0 dan max value-nya 100, jika kita gambarkan kan ada 0, 1, 2 sampai 100. Seperti ini, 0, 1, 2 sampai 100. Dan posisi AM-nya atau posisi yang bulatan tadi itu ada di 100, ada di ujung. Bisa terbayang Bapak dan Ibu? MS tuh pertama. Itu nanti dulu Bu. Jangan dilihat MS dulu. Sekarang lihat. Lihat. Oke. Oke, jadi bayangkan ada 100 titik di garis lurus. Seperti ini. Dan kita isi dengan posisi tombolnya atau posisi pengaturannya itu ada di paling kanan. Atau yang hijau-hijau tadi, jika kita lihat. Oke, kemudian jika sudah, ini bisa kita isi color left-nya. Misalkan warna merah. Bisa diisi bebas, nanti juga Ibu dan Bapak bisa melihat perbedaannya seperti apa. Value-nya berapa, Mas? Max value-nya 100. Soalnya kita butuhkan 100 value. Jadi jika diibaratkan kita punya titik-titiknya 100. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 100. Baik Pak Ibnu. Oke. Sampai sini ada yang kurang dimengerti? Sementara belum. Sementara sudah. Oke. Jika sudah, sekarang kita ke horizontal arrangement bagian kiri ini, kotak ini. Kita akan mengisi dengan button angka 0. Seperti biasa, kita tinggal masukkan drag and drop button di user interface. Untuk Pak Basman, jika isinya max value-nya 50, sebenarnya tidak full ke kanan, tapi hanya yang berubah itu adalah titik ininya, nanti ada 50. Jadi
Jika max value-nya 50, yang terjadi adalah titik-titik ini berjumlah 50. Untuk full ke kanan atau tidaknya, itu bisa kita ganti dengan ini, width-nya. Makanya saya isi fill parent, biar mengisi semua seperti itu. Jika width-nya kita isi 50%, yang terisi adalah 50%, seperti itu. Kita isi fill parent saja, biar full. Oke. Kemudian jika sudah, kita akan ganti horizontal arrangement yang bawah, yang kiri pojok bawah ini. Kita tambahkan button di dalamnya. Oops, maaf. Button ini kita masukkan ke dalam kotak. Nah, kotak ini kita perlu 2 button lagi, 1, 2, dan 3. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk memasukkan button ke dalam 3 horizontal arrangement yang paling bawah ini? Baik, sebenarnya sama seperti yang di screen 1. Kita akan ganti button ini dengan gambar. Sebelumnya kita rename dulu. Button 1 kita rename untuk memudahkan menjadi BTN 0. Kemudian button 2 kita rename menjadi BTN 1. Kemudian button 3 menjadi BTN 3. Oke, jika sudah, kita ke button 0, kemudian ganti image-nya seperti biasa. Kita pilih yang button 0, yang 0 gambar 0 ini, kemudian klik open, kemudian oke. Nah, jika sudah, maka akan terganti. Hanya saja ukurannya tidak sesuai, makanya kita ubah height-nya ke fill parent, dan height-nya juga ke, dan width-nya juga ke fill parent. Nah, jadi besarnya akan menyesuaikan parentnya. Lalu teks buttonnya ini kita hilangkan karena kita tidak membutuhkan teksnya, karena gambarnya sudah ada keterangan angkanya. Oke. Bisa dilihat. Kemudian kita ke button 2. Button 2 juga sama. Untuk kita ganti dua image-nya, upload file, kemudian choose file, pilih ke button 1, oke, kemudian height-nya pilih fill parent, width-nya juga fill parent.
Oke, kemudian teksnya kita hilangkan. Sama yang button ini, maaf, harusnya button 2. Nah, yang button 2 ini juga sama, kita ganti gambarnya jadi angka 2. Iya Pak, suaranya kurang jelas Pak. Pak Sabtono, suaranya kurang jelas. Untuk teksnya, untuk menghapus teks Bu Ani bisa dengan cara untuk menghapuskan teks Bu Ani bisa dengan cara klik button, aktifkan button ya, button yang dihapus teksnya. Kemudian ke bawah ke properties ada bagian teks di bawah, kemudian dihapus, dihilangkan saja. Seperti itu. Ada yang kesulitan, Bapak Ibu? Pak Sabtono, suaranya kurang jelas. Atau jika ingin bertanya bisa ke chat aja Bapak. Tuh. Bapak Sabtono bisa dimatikan saja suaranya. Di mute saja Mas. Pak Sabtono bisa di mute saja suaranya. Pak Sabtono bisa di mute suaranya.
Oh, Pak, di sini sedang ada azan, kita istirahat sebentar. Udah full. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Oke, ya sudah.
Jika sudah seperti ini, ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak dan Ibu? Kalau diganti dengan suara, bisa Bapak. Itu bisa diganti. Bisa diganti dengan yang Bapak inginkan. Makanya ini hanya contoh. Ini kita memakai label. Di sini ada label, ada list speaker, ada list view, amplifier, banyak objek-objeknya. Kemudian kita juga bisa memakai media, ada player, sound, kamera, encoder. Itu bisa kita pakai. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Jadi, saya ingin jelaskan sedikit fungsi dari di sini ada tengah-tengah ini ada horizontal arrangement. Jadi saya buat tengah-tengah di sini adalah untuk memberikan spasi, memberikan jarak tombol ke tombol seperti itu. Assalamualaikum. Ya, iya Pak, masuk. Iya Pak Sabtono. Silakan Pak. Halo Pak, lanjut. Baik, kita akan lanjut. Jika sudah, sekarang saatnya kita untuk membuat bloknya seperti yang screen 1. Ini juga kita harus buat bloknya. Kita masuk ke blok ke sini. Nah, di blok ini sama seperti yang pertama. Jadi kita ajukan pertanyaan dulu. Apa yang akan dilakukan saat screen game muncul seperti itu? Yang akan kita lakukan adalah membuat variabel-variabel, kemudian kita memainkan musik seperti itu ya. Kemudian kita memunculkan soal, kemudian kita menjalankan waktu untuk batas menjawab seperti itu. Kemudian kita juga menentukan poinnya berapa seperti itu. Nah, itu ada di, kita buat dulu. Kita klik game, screen game yang di bawah di blok ini. Seperti biasa kita ke when game initialize. Ya Pak, gimana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Pak? Waalaikumsalam Pak Sabtono. Iya Pak Sabtono, gimana? Saya belum bisa mendengar. Gimana Pak? Halo Pak Sabtono.
Baik, kita lanjut. Oke, ini kita blok ini juga sudah kita siapkan. When game initialize do, jadi apa yang akan dilakukan? Biasa, yang akan dilakukan adalah kita akan memulai sebuah musik. Nah, di sini musik belum masuk, player atau player belum masuk di game. Maka kita kembali ke designer, kemudian kita tambahkan musik atau player. Oke, kita ke player, kemudian kita taruh, kita letakkan di sembarang karena berbentuk non visible komponen, jadi tidak akan terlihat. Nah, jika sudah, kita isi search-nya seperti biasa. Search-nya kita isi dengan menggunakan lagu musik ini game mp3, kemudian open, kemudian oke. Nah, jika sudah, kita centang checklist di bagian loop, kemudian di play only in foreground juga sama, kita centang. Oke, terus sebaiknya kita juga merename player satu ini, komponen ini menjadi misal musik. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita kembali ke blok. Di blok kita kembali ke bawah sini. Di bagian bawah ada musik yang tadi kita tambahkan. Kemudian kita klik seperti biasa, kemudian call music start. Oke. Nah, jadi nanti ketika game muncul, kemudian akan lanjut menjalankan musik seperti itu. Sama seperti player 1. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan variabel-variabel pendukung seperti soal, kemudian jawaban, kemudian poin, kemudian nilai tambahan yang lainnya. Sekarang kita ke variabel. Variabel kita pilih yang initialize global name to. Kita klik. Misal kita letakkan di sampingnya. Misal sekarang kita ingin menambahkan soal terlebih dahulu. Boleh. Kita klik initialize global name. Nah, name-nya kita klik, kita ganti namanya menjadi soal. Kemudian kita klik sembarang tempat, maka berubah menjadi soal. Lalu kita ke teks, kemudian untuk soal karena banyak, kita bisa menggunakan cara lain. Kita pilih list. Nah, kita pilih list. Kemudian pilih ini yang make a list. Nah, kita pilih make a list. Kemudian misal saya ingin menambahkan soal sebanyak 10. Kita tambahkan bagian ini. Atau sebelumnya bisa juga kita isi dengan soal 1 terlebih dahulu. Kita ke teks.
kemudian ke teks lagi. Ini untuk soal pertama, kita isi dengan misal 1 plus 1 sama dengan. Kemudian 2 kurang 1 kemudian sama dengan. Nah, ini baru 2 soal. Gimana kalau kita ingin menambahkan sampai 10 soal? Caranya, kita klik yang warna biru ini, kemudian muncul gambar. Kemudian di item ini, klik yang sebelah kanan ini, kita klik tahan, kemudian geser ke bawah, tempelkan di bawahnya, di bawah kotak ini. Nah, nanti akan muncul kotak baru lagi. Kita bisa tambahkan, kita bisa double duplicate, kemudian tambahkan, kemudian isi dengan soal selanjutnya. 2 minus 1 sama dengan. Sampai sini ada yang kurang dimengerti Bapak Ibu? Ya, untuk otomatis sebenarnya bisa Bapak. Sebenarnya bisa. Cuman ini di sini kita coba buat list dulu. Jadi kita buat variabel soal yang berisi list yang isinya adalah soal. Jadi nanti kita akan menggunakan indeks. Nanti akan kita jelaskan. Jadi untuk saat ini bisa dilihat soal-soalnya. Ya, nanti Ibu juga bisa melihat perbedaannya seperti apa, seperti itu. Sekarang kita coba dulu buat variabel yang berisi adalah kumpulan-kumpulan soal, seperti itu dulu. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Sekarang kita tambahkan soal sampai 10. Atau 5 dulu tidak apa-apa. Misalkan 5. Jadi saya ingin buat makin sulit, tapi dengan waktu yang sama. Ini kita ubah menjadi kurang 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan, kemudian ini 1 tambah 2. Pak, kalau 3 tambah 5 tambah 7, option jawabannya nggak ada. Oh iya, kurang 7 maksudnya. Terima kasih, Pak. 7. Pak Nagara, mungkin bisa di-refresh, Pak? Bisa di-refresh? Atau untuk jaga-jaga kita bisa save dulu. Sekarang bisa kita save dulu. Apps, kemudian save untuk jaga-jaga jika ada error lagi. Yang error mungkin bisa di-refresh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Saya tahu ya. Gimana, Pak? Di back, mungkin Pak Negara bisa di back. Errornya apakah mengeluarkan pesan-pesan khusus, Pak? Bisa di back, Pak?
Mungkin ada masalah koneksi, Pak. Baik, kita lanjut. Ini kita sudah membuat soal. Ini kita sudah buat soal. Kemudian kita akan membuat jawabannya dengan cara sama. Kita bisa ke inisialis global soal, kemudian klik kanan, kemudian pilih duplicate. Nanti akan muncul dua bagian seperti ini. Kemudian ubah namanya menjadi misalkan jawaban. Oke. Kemudian listnya kita isi jawaban-jawaban yang ada. Ini kita ganti jangan model teks ya, Bapak Ibu. Ini kita ganti dengan math. Karena ini berhubungan dengan cara untuk menentukan apakah jawaban benar atau salah, seperti itu. Maka nilainya harus biar formatnya sama gitu. Jadi harus diganti. Maaf. Ini jawabannya misalkan yang pertama kan jawabannya 2, kemudian yang kedua jawabannya 1, kemudian yang ketiga jawabannya 0, kemudian yang keempat jawabannya 1, kemudian ini jawabannya yang terakhir 2. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Untuk Bapak negara mungkin itu ada kesalahan pada koneksi Bapak? Kesalahan pada koneksi Bapak? Yang lain? Oke. Oke. Lanjut. Ini sudah. Soal sudah, jawaban sudah. Kemudian kita siapkan variabel lain lagi. Variabel lain yaitu variabel untuk poin. Kita ke variabel sama. Kemudian kita masukkan lagi. Ubah menjadi poin. Kemudian kita isi ke math, kemudian pilih 0. Jadi poinnya berisi 0. Kemudian kita masukkan lagi variabel baru, bisa klik kanan kemudian duplicate. Kita isi dengan nama countdown. Jadi ini untuk menghitung mundur, berjumlahnya 100. Untuk variabel ini berguna untuk menjalankan yang tadi kita buat progress bar, yang ini progress bar kan berjumlah 100 value-nya. Nah, ini
adalah bentuk dari countdown tadi. Jadi kita nanti akan dimulai dari 100, kemudian akan menghitung mundur sampai 0, seperti itu. Jadi ini kita isi dengan 100. Ini variabel bantuan, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian kita tambahkan lagi, duplicate lagi, kita masukkan variabel dengan nama variabel index. Kita isi dengan 1. Oke. Jadi indeks ini berguna untuk memanggil variabel yang ada di soal ini. Jadi kalau misalkan indeksnya 1, berarti akan mengarah ke 1 plus 1. Jika indeksnya 2, maka akan mengarah ke 2 min 1. Seperti itu. Ini kegunaan indeks. Ada yang belum paham? Sampai sini? Mas Andre. Iya, Pak. Ini variabel countdown sama indeks ini memang kata-katanya memang harus gitu ya? Tidak, Pak. Sudah standar kata-katanya itu ya? Tidak. Untuk maksudnya kata lain begitu? Iya, gimana? Ya, untuk kata-kata ini sebenarnya bisa diganti, Pak. Ini bisa diganti apa saja. Oh, gitu. Iya, ini penamaan saja. Ini bisa diganti apa saja sebenarnya. Asalkan nilainya sesuai seperti itu. Oh iya, oke. Ini bisa diganti apa saja, Pak. Ya. Yang indeks berguna untuk ini sebagai penentu untuk memanggil ini variabel soal ini. Jika indeksnya bernilai 1, maka yang akan muncul adalah baris pertama, 1 plus 1. Dan jika indeksnya 2, maka akan muncul 2 min 1. Seperti itu. Jadi, untuk yang tadi Bapak atau Ibu yang bertanya bisa random, sebenarnya kita tinggal panggil saja menggunakan indeks ini. Tinggal kita buat angka random pada indeks ini. Jika randomnya memanggil 2, berarti kan yang dipanggil adalah ini, yang baris kedua, seperti itu. Jika 1, maka ke 1. Jika 5, maka ke 5, seperti itu. Jika indeksnya tidak ada, program akan error, seperti itu. Ada lagi? Nah, seperti tadi saya jelaskan, Ibu. Iya, ini bisa diganti dengan nilai berapa saja. Ini bisa awalnya 0 juga bisa. Misalkan 0. Nanti di saat program berjalan, nanti angka indeks ini kan bisa kita ganti. Tapi untuk sekarang kita ganti 1 dulu. Jadi nanti pas awal muncul, soal yang pertama adalah ini, 1 plus 1, seperti itu.
Oke. Oke, ya sudah. Kita kembali ke him initialize ini. Sekarang kita akan coba untuk memunculkan soal yang sudah kita buat ini ke dalam sini ya. Yang akan kita lakukan adalah men-setting. Ini kan ada variabel soal atau ada komponen soal. Kemudian di sini ada teks. Ini soal. Nah, kita akan memunculkan pada teks ini berisi 1 plus 1 sama dengan, kan seperti itu. Kan akan muncul seperti ini kan. Harusnya program akan berjalan seperti ini. Tapi untuk pengaturan yang sekarang, ini kita buat menjadi ini soal. Nah, jadi kita harus mengganti dengan cara ketika initialize, kita pilih soal di sini, blok, kemudian kita set soal teks. Oke. Jadi ini sebenarnya semacam kita mengganti properties dari soal. Ini kan teks, kemudian di sini juga teks kan, teks. Nah, kita akan ganti ini. Kita akan ganti dengan cara mengambil data yang ada di variabel soal yang ini. Sebenarnya jika kita menambahkan langsung seperti ini juga bisa. Jadi nanti pas awal muncul hasilnya 1 plus 1. Hanya saja kita pengen otomatis mengambil data yang di sini, data di soal. Jadi kita harus mengambil data melewati soal. Kalau ini kan kita langsung soal teks itu 1 plus 1. Nah, kita ingin mengambil data yang ada di soal. Jadi kita harus melewati soal dulu, baru mengambil yang di indeks 1 ini. Dengan cara kita ke list. Ini kan bentuknya list, make. Ini kan list. Perintahnya kan membuat soal dengan list sekian, 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 sekian. Kemudian kita set. Gimana Ibu? Ibu Ani set itu dari logic. Set yang mana Ibu? Maksudnya? Set yang ini dari poinnya Ibu, dari poin. Dari soal, dari variabel soal ini, dari komponen soal. Jadi sebenarnya kan saya ulangin lagi. Gini Bu, Bapak. Kita kan sudah menambahkan label soal di sini kan. Nah, label soal ini teksnya berisi ini soal. Ya kan? Nah, di mana saya ingin mengganti tulisan ini soal ini menjadi soal yang kita buat ini tadi. Yaitu dengan cara menyeting kembali soal dengan cara ini. Soal komponen soal ini kan di komponen soal. Kita set soalnya dalam bentuk teks. Soal teks. Sebenarnya kita juga bisa ganti jadi background color, font size. Itu kan sama saja seperti kita mengubah propertiesnya. Coba bisa dipahami? Jadi itu merupakan perubahan-perubahan untuk merubah propertiesnya.
Nah, kemudian untuk mengambil variabel soal dengan cara ketik list, kemudian select list item. Oke. Kemudian kita pilih get global soal, kita arahkan ke initialize global soal begini. Ini kita get global soal, kemudian kita masukkan indeksnya. Indeks kan di sini, indeks 1. Get global index. Nah, jadi jika muncul, waktu pertama kali muncul, yang diambil adalah memilih list yang ada di dalam global soal di sini. Kemudian indeksnya kan 1 nilainya, akan mengambil sini. Ada yang kurang paham? Mohon diulang Pak yang get global soal itu Pak, yang orange. Yang memasukkan get global ini. Ini? Enggak yang di atas itu yang select item. Nah, ya betul. Itu memasukkan itunya Pak. Iya. Ya. Makasih. Ini sebenarnya bisa dua cara. Yang pertama, kita arahkan ke sini, ke soal. Initialize global soal. Kita arahkan saja, tidak perlu kita klik, kita arahkan saja. Nanti akan muncul get global soal. Kemudian kita ke bawah, seperti biasa kita klik tahan, lepas. Atau dengan cara kedua, yaitu klik variable di blok. Kemudian kita pilih yang get. Ini ada get variable. Oke, tapi ini masih merah. Kemudian kita bisa klik bagian ini, yang bawah ini, yang ada tanda panah. Kita klik, kemudian pilih yang soal. Sama saja. Ya. Kemudian kita bisa taruh, kemudian kita bisa ganti jadi indeks. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi ini kita sama saja merubah properties dari soal, properties teks dari soal dengan mengambil list item dari soal ini. Get global soal, kemudian indeksnya get global index. Mengambil get global index. Indeksnya adalah bernilai 1. Oke? Maka akan muncul hasilnya 1+1. Seperti itu. Ada yang kurang jelas, Bapak atau Ibu? Jika sudah, sepertinya waktu kita sudah suaranya kurang jelas Pak Seto Eko. Saya nggak nanya Mas Amri, mungkin Pak Basman. Oh Pak, silakan. Ini kita rapikan dulu. Jadi Gimana Pak Basman? ya ini yang paling kebal 1 di situ ya. Berarti Gimana, maksud Pak? saya kalau untuk memunculkan soal gua, Berarti indeksnya harus diganti jadi nomor 2. ini yang di begitu maksudnya.
Gimana Pak, suaranya kurang jelas? Ya, halo Mas Abri. Iya Pak? Ya, ini kan tadi dicontohkan, kita kan membuat 5 soal ini. 5 Ya. soal. Ya. Nah, terus baru yang diindekskan kan baru soal 1. Ya. Ya, baru untuk item list yang paling soal nomor paling atas. Ya. Nah, kalau misalkan untuk memunculkan list sampai 5-5-nya, itu settingnya di mana Pak? Nantinya. Nanti kan kita bisa merubah indeks ini Pak. Jadi Ditambah seperti ini. Iya, ditambah 1. Jadi seperti ini. Jika jawaban benar, berarti kan yang akan dilakukan adalah menambahkan indeks 1 menambahkan indeks plus 1 kan. Jika indeks ini kan bernilai 1. Jika 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. Nah, kemudian kita akan set soal .text ini menjadi indeks 2 seperti itu. Paham tidak Pak? Oke. Iya, jadi nanti kita akan lakukan penambahan pada indeks ini seperti itu. Makanya Berarti ini nanti ya, berarti logikanya nanti setelah selesai menjawab soal 1 baru ditambahkan perintah ke soal berikut begitu ya? iya seperti itu. Oh iya. Jadi Oke. ya, jadi itu juga nilai indeksnya juga bisa random Pak, terserah kita nanti. Tergantung nilainya berapa. Untuk Ibu Maya, untuk gambar sebenarnya sama saja. Kita tinggal set gambarnya, bisa. Jika sudah kita memasukkan gambar. Mungkin di screen 1. Di sini ada logo CMEO. Nah, di sini ada set logo picture to sekian. Iya Pak Negara, silakan Pak. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan ke besok. Sekarang waktu sudah habis, Bapak Ibu mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin kita bisa akhiri saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tanggung ya, itu sudah soal muncul 1, kalau salah, kalau betul bagaimana. Mungkin tapi lama ya Pak. Sebenarnya pembahasannya mungkin lama ya Pak. Ya mungkin besok soalnya kan butuh logika Pak, biar lebih mengerti gitu, seperti itu. Maksud saya berarti karena butuh jalan lama, jadi kita lanjut besok saja Pak. Iya betul. Siap. Makasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam.